Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Yohanes pengantar bab 1 sampai dengan 3. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Yohanes dilambangkan dengan burung Raja Wali karena awal Injilnya membawa kita seolah ke tempat yang sangat tinggi, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tema pokok Injil ini adalah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Latar belakang. Injil Yohanes sering disebut Injil keempat karena dalam daftar kanon utama tampil di nomor 4. Menurut tradisi kuno, penulisnya adalah Rasul Yohanes. Tapi kalau dibaca dengan seksama, ada kurang kesatuan dalam struktur dan gayanya, dan kurang konsisten dalam urutan kejadian. Jadi, mungkin sekali ini karya beberapa orang. Mungkin sekali ada naskah asli yang pendek lalu disunting oleh penulis-penulis di kemudian hari sehingga menghasilkan karya yang sekarang. Penulis aslinya seorang saksi mata dari kehidupan Yesus, bab 19 ayat 35, yang dalam Injil disebut murid yang dikasihi, bab 21 ayat 20, dan seterusnya. Sejak dulu diterima bahwa murid yang dikasihi itu Rasul Yohanes, maka Injil ini disebut Injil Yohanes. Perkembangan Injil ini makan waktu beberapa puluh tahun. Jadi, mungkin sekali bentuknya yang terakhir baru selesai sekitar tahun 90 sampai 100 tarikh Masehi. Di mana ditulis? Mungkin sekali di Efesus, di Asia Kecil, yang merupakan pusat jemaat Yohanes. Teologi Yohanes. Dari pembukaan Injil, Yesus ditampilkan sebagai pewahyuan Bapa, manifestasi penjelmaan dari kehadirannya, kebenaran, kekuasaan, dan kasih-Nya. Mukjizat-mukjizat Yesus, walaupun mirip dengan Injil-Injil lain, mempunyai fungsi berbeda dalam Injil ini. Yohanes menyebutnya tanda. Masing-masing
mengungkapkan segi tertentu dari misinya untuk mewahyukan Bapa. Misalnya, penyembuhan orang buta menggambarkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Mukjizat kebangkitan Lazarus menyatakan Yesus sebagai kebangkitan dan kehidupan. Ketujuh tanda simbolis yang kaya merupakan bagian pertama dari Injil. Tanda-tanda itu dihubungkan atau dijelaskan dengan wejangan panjang oleh Yesus berupa meditasi panjang dengan teologi yang dalam tentang pribadi dan misi Yesus, relasinya dengan Bapa dan dengan orang-orang bagi siapa ia merupakan pewahyuan diri Allah. Sering wejangan itu disajikan dalam bentuk dialog dengan murid-muridnya atau lawan-lawan Yesus. Melalui pernyataan dan kontras, ia mau menjelaskan misteri inkarnasi yang menyelamatkan. Tanda yang paling besar dari kehadiran dan kasih Allah dalam Yesus adalah kemuliaan Yesus yang dalam teologi Yohanes mencakup wafat, kebangkitan, dan kembalinya Yesus kepada Bapa. Ketujuh pernyataan Yesus, aku adalah. 1. Aku adalah roti kehidupan. Bab 6 dengan pergandaan roti. 2. Aku adalah terang dunia. Bab 8 dengan orang buta sejak lahir disembuhkan. 3. Aku adalah pintu ke domba-domba. Bab 10. 4. Aku adalah gembala yang baik. Bab 10. 5. Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Bab 11 dengan Lazarus dibangkitkan. Keenam, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bab 14. 7. Aku adalah pokok anggur yang benar. Bab 15. Mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda lainnya. Air diubah menjadi anggur. Bab 2. Hamba seorang perwira disembuhkan. Bab 4. Orang sakit di kolam Bethesda disembuhkan. Bab 5. Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Bab 6. Ayat kunci dari Injil Yohanes terdapat dalam bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Injil ini ditulis. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bab 20 ayat 31. Percaya dalam arti bukan karena belum percaya, tapi
tetap percaya atau makin percaya. Injil Yohanes dibuka dengan madah tentang inkarnasi. Firman telah menjadi manusia. Madah ini terdiri dari 18 ayat. Yang paling penting adalah yang ada di tengah-tengah, ayat 12 dan 13. Mari kita baca keseluruhannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Keterangan inkarnasi Sabda menjadi manusia, bab 1
ayat 1 sampai dengan 18. Ini sebuah madah yang merayakan firman yang kekal, pewahyuan Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu datang sebagai terang yang tak dapat dikalahkan dunia. Yesus, manusia baru, menjadi awal dari ciptaan baru. Susunan madah bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Ayat 1 dan 2 ada hubungannya dengan ayat 18. Yang pertama dan yang terakhir tentang firman dengan Allah. Berikutnya ayat 3 ada hubungannya dengan ayat 17 di bawah mengenai peranan dalam penciptaan kembali. Selanjutnya, ayat 4 dan 5 ada hubungannya dengan ayat 16. Temanya anugerah kepada manusia. Berikut ayat 6 sampai 8 ada hubungannya dengan ayat 15 sebagai kesaksian Yohanes. Berikut ayat 9 sampai 11 ada hubungannya dengan ayat 14 tentang firman masuk ke dalam dunia. Lalu bagian inti ayat 12 sampai dengan 13. Melalui firman kita menjadi anak Allah. Ini merupakan pusat dari madah ini. Ada perjuangan berat antara terang dan gelap. Gelap mewakili segala kuasa kejahatan, dosa, keserakahan, eksploitasi, penindasan. Perjuangan itu terus berlanjut. Kemenangan terang dijamin oleh kebangkitan Kristus. Bab 16 ayat 33. Kesaksian Yohanes tentang dirinya. Bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Pada waktu itu Yohanes ada di Betania di seberang sungai Yordan, di mana ia membaptis. Orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan siapa dia. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Selanjutnya ia memberi kesaksian ini, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Yesaya." Tentang Yesus ia berkata, "Di tengah-tengahmu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes menunjuk kepada Yesus bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku membaptis supaya ia dinyatakan kepada Israel. Aku telah melihat Roh Kudus
turun atasnya. Aku memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Keterangan Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Dalam Injil ada banyak gelar yang diberikan kepada Yesus sesuai dengan harapan orang Yahudi. Mesias yang dinantikan adalah anak Daud, anak manusia, sang nabi. Dialah Anak Allah yang mempunyai roh. Anak domba Allah. Dalam Injil Yohanes ada 7 lambang untuk Kristus. Kemah atau bait Allah, bab 1 dan bab 2. Anak domba Allah, bab 1 dan bab 19. Ular tembaga, bab 3 dan bab 12. Pengantin, bab 3. Mana atau roti hidup, bab 6. Gembala dan domba, bab 10. Pokok anggur dan ranting-rantingnya, bab 15. Gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus dalam Injil Yohanes bab 1. Anak Allah, Anak domba Allah, Rabi, Mesias, Nabi, Raja Israel, Anak manusia. Murid-murid yang pertama, bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu ikut Yesus adalah Andreas. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Keterangan murid-murid pertama adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Ketika mereka mendengar siapa Yesus, mereka pergi mengikuti Dia. Perjanjian baru digenapi dalam relasi antara Yesus dan para murid-Nya. Iman bukan hasil dari argumen-argumen atau wahyu pribadi, tapi dari mendengarkan orang yang telah berjumpa dengan Kristus. Bab 10 ayat 14 sampai dengan 17.
Kristus ada di tengah-tengah kita sekarang seperti dahulu, tapi banyak orang tidak mengenali Dia. Filipus dan Natanael, bab 1 ayat 43 sampai dengan 51. Keesokan harinya, Yesus berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik kepada Anak Manusia." Filipus disebut bersama Petrus dan Andreas. Boleh jadi ia juga murid Yohanes Pembaptis. Petrus dan Andreas dari Kapernaum. Mungkin Betsaida tempat kelahiran mereka. Natanael hanya disebut oleh Yohanes. Mungkin dia sama dengan Bartolomeus dalam Injil Sinoptik. Musa, kitab Taurat, dan para nabi mencakup seluruh perjanjian lama. Apa yang dikatakan tentang Mesias. Nazaret adalah kota yang tak berarti, tidak pernah disebut dalam perjanjian lama. Tidak ada nubuat yang menghubungkan Mesias dengan Galilea. Menurut etimologi kontemporer, nama Israel berarti orang yang melihat Allah. Dalam ayat 31, Natanael diberi janji akan melihat hal-hal surgawi. Langit terbuka, malaikat turun naik adalah penglihatan Yakub dalam Kejadian bab 28 ayat 10 sampai dengan 17. Israel sejati. Natanael dibandingkan dengan Yakub yang juga bernama Israel. Yakub suka menipu, sedangkan Natanael adalah orang Israel sejati.
Pohon ara menunjuk pada suatu peristiwa dalam hidup Nathanael yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Engkau anak Allah. Itulah gelar paling tinggi yang diberikan kepada Yesus. Berikut dalam bab 2 ayat 1 sampai dengan 12, Yesus mengadakan tanda pertama, air diubah menjadi anggur. Yohanes menempatkan tanda ini di awal Injil karena ini semacam rangkuman dari segala yang akan dilakukan Yesus. Dia adalah mempelai yang akan merayakan pernikahannya dengan umat manusia. Pada pesta ini, ia akan memberikan air seperti yang ia janjikan kepada wanita Samaria dalam bab 4 ayat 10 sampai dengan 15. Dan air itu akan diubahnya menjadi air anggur yang menandakan sukacita yang penuh. Perkawinan di Kana, bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan kaki menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 boyong. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Keterangan saatku belum tiba. Ini baru awal masa pelayanan Yesus. Nanti di Kalvari, ia mengorbankan hidupnya karena kasih kepada pengantinnya. Iman Maria kepada Yesus memungkinkan dia
membawa kegembiraan pada pesta itu dengan mengubah air menjadi air anggur. Ibu sama dengan perempuan. Yesus menyebut ibunya dengan sebutan itu 2 kali, di sini dan di bawah salib, bukan untuk merendahkannya, tapi untuk menunjuk kepada perempuan yang pertama, yaitu Hawa. Dia adalah ibu gereja, ibu kita. Yang pertama dari tanda-tandanya. Mukjizat-mukjizat Yesus disajikan sebagai karya Bapa dan tanda atau lambang dari suatu kebenaran. Misalnya, pergandaan roti dan ikan dan berjalan di atas air merupakan lambang Ekaristi. Kemuliaannya adalah kuasanya, tapi terlebih kemurahan hati dan kasih. Dalam Yohanes, teofani kasih Allah dipengaruhi oleh bahasa Yesaya. Yesus menyucikan bait Allah, bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tindakan simbolis Yesus menyucikan bait Allah menunjuk kepada pemusnahan bait Allah. Dihubungkan dengan kisah sengsara ditujukan kepada para pemimpin agama Yahudi. Pelayanan umum Yesus bertempat di Yudea dan Yerusalem, dan beberapa kali di Galilea dan Samaria. Yesus sering berdialog dengan orang Yahudi untuk meningkatkan kehidupan rohani orang Kristen. Jangan sampai mereka mengadopsi gaya Yudaisme orang Farisi.
Yesus mengenal semua orang. Bab 2 ayat 23 sampai dengan 25. Sementara Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Keterangan Hari Raya Paskah. Yohanes menyebut 6 hari raya orang Yahudi. Kebanyakan dirayakan oleh Yesus di Yerusalem sebagai orang Yahudi yang taat pada hukum. Percakapan dengan Nikodemus, bab 3 ayat 1 sampai dengan 13. Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus di waktu malam. "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga,
yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Keterangan: Nikodemus adalah seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi yang mengakui kuasa Yesus. Yesus mengajar dia tentang hidup baru dalam baptisan dan memberi gambaran bagaimana ia akan wafat. Nikodemus mengakui Yesus sebagai guru yang penuh wibawa, tapi ia tak bisa melihat dalam Yesus manifestasi dari kerajaan Allah. Untuk itu perlu kelahiran baru dari atas. Angin bertiup kemana ia mau. Roh mengilhami kemana ia mau. Meninggikan ular. Ular dihormati di Mesir sebagai pencegah penyakit. Ular tembaga dihormati di Israel berdasarkan Kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan 9. Tetapi ia dihancurkan oleh Raja Hizkia karena disalahgunakan oleh orang Israel. Anak Manusia harus ditinggikan. Kematian Yesus dalam Yohanes merupakan peninggian dan pemuliaan. Mulai dari bab 3 ayat 14, Nikodemus menghilang dan wejangan Yesus menjadi wejangan umum. Kasih Allah adalah sumber keselamatan. Ayat 16. Peran Yesus adalah menyelamatkan, bukan menghukum. Kesaksian Yohanes tentang Yesus, bab 3 ayat 22 sampai dengan 36. Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yudea dan membaptis. Yohanes juga membaptis di Ainon dekat Salim.
terjadi perselisihan antara murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi tentang penyucian. "Rabi, orang tentang siapa engkau beri kesaksian membaptis juga?" Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias, tapi diutus untuk mendahului Dia. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki." Tetapi sahabat mempelai laki-laki sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Ia harus makin besar, tapi aku makin kecil." Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, beroleh hidup yang kekal. Keterangan di sini mau ditekankan bahwa Yohanes Pembaptis hanya saksi Yesus, bukan Mesias. Yohanes memusatkan kegiatan Yesus di Yudea dan Yerusalem. Ia di Galilea hanya dalam bab 2, bab 4, dan bab 6. Yesus dalam pelayanan di depan umum pergi ke Yerusalem paling sedikit untuk 3 hari raya Paskah, bab 2, bab 6, dan bab 11. Menurut Injil Sinoptik hanya 1 kali. Menurut kronologi ini, lama pelayanannya 2 atau 3 tahun. Yohanes sering melawankan kata atas dengan bawah, terang dengan gelap, percaya dan tidak percaya. Murka Allah, Allah yang ditampilkan dalam kitab suci adalah Allah yang penuh perasaan, hadir dan terlibat secara emosional dalam kehidupan umat Israel. Bagi Yesus, iman tidak hanya mencakup pikiran, tapi juga hati dan tubuh. Wejangan-wejangan Yesus dalam Injil Yohanes. 1. Dengan Nikodemus tentang kelahiran baru, bab 3. 2. Dengan wanita Samaria tentang air kehidupan, bab 4. Dengan pemimpin Yahudi tentang peranannya sebagai hakim orang hidup dan mati, bab 5. Di rumah ibadat Kapernaum tentang roti kehidupan dalam Ekaristi, bab 6. Di bait Allah di Yerusalem tentang Yesus sebagai terang dunia, bab 8 dan bab 9. Yesus sebagai gembala yang baik, bab 10. Dalam perjamuan terakhir tentang kasih, bab 13 sampai dengan 17. Kita sudah sampai pada akhir presentasi tentang Injil Yohanes, pengantar bab 1 sampai dengan bab 3. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi
Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.